masyarakat Kampung Mayongan tidak menolak pemakaman jenazah positif COVID-19 dengan protokol kesehatan. Menanggapi pemberitaan media cetak, baik elektronik serta media online baru-baru ini, pengurus Kampung Mayongan Trimurti Tandaan Bantul menyampaikan klarifikasi. Kami telah menggelar musyawarah kampung yang dihadiri oleh seluruh ketua RT dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut tercapai kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada saat pemakaman Senin 24 Mei, masyarakat belum mengetahui jika jenazah positif ataupun suspek COVID-19. Hal ini berdasarkan penuturan pihak keluarga yang kami konfirmasi sesaat setelah menerima kabar duka bahwa almarhum meninggal dan dijawab bukan karena COVID dan meminta dimakamkan dengan pemakaman biasa, tidak dengan protokol kesehatan. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat melaksanakan pemakaman sebagaimana jenazah non-COVID-19. 2. Informasi bahwa jenazah positif COVID-19 diketahui warga melalui Ketua RT 114 Mayongan, Pak Fajar, melalui WA yang dikirimkan oleh petugas Puskesmas Randaan yang kemudian ditindaklanjuti Satgas Penanggulangan COVID desa maupun kecamatan melakukan tracing ke warga untuk melakukan swab PCR. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan masyarakat Mayongan tidak menolak pemakaman jenazah positif COVID-19 dengan protokol kesehatan. Kami juga perlu matur, kesimpulan ini diperkuat bahwa sebelumnya masyarakat Kampung Mayongan bersama Satgas COVID Desa Trimurti dan relawan sudah pernah melaksanakan pemakaman menggunakan protokol kesehatan pada 13 Februari lalu atau 4 bulan sebelum kasus ini terjadi. 3. Menuntut pihak atau narasumber yang menyampaikan informasi terkait pemberitaan yang beredar dan merugikan nama baik Kampung Mayongan agar meralat pemberitaan di media massa. 4. Memohon kepada pihak terkait agar memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait penanganan jenazah suspek, probable maupun terkonfirmasi COVID. Edukasi ini termasuk melalui pendekatan budaya, agama, dan aspek lain. 5. Masyarakat Kampung Mayongan semaksimal mungkin akan bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Demikian press release dan klarifikasi ini kami buat sebagai sarana pelurusan informasi dan diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak. Dan kami tanda tangani oleh seluruh ketua RT beserta perwakilan tokoh masyarakat serta Pak Ibu Kabinet. Demikian Pak Peneliti. Sekali bahwa pada hari ini kami menyaksikan bahwa masyarakat di Mayongan khususnya masyarakat yang memang mendukung apa yang menjadi tugas dan program dari pemerintah khususnya kaitannya dengan penanganan COVID-19. Jadi apa yang kita upayakan, kita komunikasikan beberapa hari belakangan ini berkaitan dengan kasus ini akhirnya mendapatkan respon yang kita harapkan yang kemudian yang kedua kaitannya dengan pemberitaan media bahwa kami unsur pemerintah atau instansi publik itu mempunyai yang namanya keterbukaan informasi. Artinya ketika pers meminta informasi itu kami wajib untuk bisa memberikan informasi yang sebenarnya. Nah kemudian apa yang dimunculkan dalam pers yang sudah terjadi yang kemudian menjadikan masyarakat Mayongan ini merasa menolak keberatan atau resah terhadap pemberitaan itu memang sebuah interaksi yang memang tidak bisa kita hindari, karena yang jauh kami sendiri secara pribadi ketika memberikan informasi kepada yang jauh wartawan yang mewawancari saya itu sudah puluhan dari hari Selasa sampai dengan hari ini itu orangnya sudah puluhan dari berbagai media yang saya sendiri kadang lupa, tapi selama diwawancarai baik itu melalui telepon maupun ketemu langsung itu saya selalu berusaha konsisten untuk mengatakan baik yang Lopati maupun yang
Mayongan itu tidak ada kata menolak pemakaman protokol COVID. Jadi, tapi faktanya saya hanya menyatakan bahwa terjadi pemakaman yang tidak menggunakan protokol COVID-19. Tekankan kembali, jauh untuk yang Mayongan ini kasusnya berbeda. Jadi Mayongan ini kejadian seperti itu karena ketidaktahuan atau karena ketidaksengajaan. Karena memang pada waktu itu kejadiannya cepat, kemudian informasinya tidak lengkap, sehingga masyarakat itu tidak tahu, dan namanya naluri ketika ada orang meninggal, itu otomatis warga itu langsung gotong royong mengelola jenazah kemudian sampai dengan dimakamkan. Itu betul-betul karena memang ya sifat kegotong royongan masyarakat Mayongan yang kemudian akhirnya ternyata terjadi kejadian seperti itu. Memang faktanya status positif COVID-19 itu keluar setelah 4 hari atau beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi, sehingga memang benar tidak ada informasi dari masyarakat untuk mensikapi dengan benar, sehingga atas ketidaksengajaan itu kemudian terjadi. Jadi Nyun Sewu kemarin siang sudah saya tekankan, sudah saya klarifikasi. Dan matur sangat hari ini masyarakat Mayongan juga bersikap dengan sangat dewasa ketika merasa ada pemerintahan yang tidak benar dengan media, kemudian dikonter dengan hal yang sama. Artinya tidak kemudian secara verbal menyerang atau menyalahkan siapapun, tapi mengangkat kembali berita ini sesuai dengan fakta yang ada di sini ke media lagi. Mudah-mudahan ini nanti setelah ini muncul pemberitaan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Mayongan. Jadi ada menyeimbang, ada counter berita yang lama di counter berita yang baru yang sifatnya klarifikasi. Itu memang caranya memang seperti itu, dan itu sudah sangat. Jadi nanti untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi seperti ini, karena yang dikorbankan juga nanti masyarakat juga, itu komunikasi kita perbaiki lebih baik lagi. Jangan sungkan untuk menghubungi puskesmas untuk konfirmasi. Misal ada apa-apa bisa untuk konsultasi ataupun dengan dari Satgas Desa. Kemudian yang kedua untuk pemilahan, dan sebelumnya juga nanti kita perbaiki juga sistem komunikasi kami antar rumah sakit, supaya nanti info-info dari Nyun Sewu ada misalnya pasien yang masuk di rumah sakit dengan kasus ini probable atau suspek atau mungkin konfirm, kami bisa tahu juga lebih dini sehingga nanti bisa menginfokan kalau misalnya terjadi apa-apa, misal kematian atau ada apa-apa, itu bisa lebih masyarakat cepat tanggap. Informasi yang baru bagi saya terserah yang di kasus ini. Jadi baru kali ini Pak. Iya, mungkin kasus ini yang ternyata kok bisa sampai lolos, ternyata nggak ada informasi dari sana kok. Ya, jelas bahwa pasien mungkin pada waktu itu belum keluar hasilnya misalnya. Tapi kondisi orang yang sudah diperiksa dan dia suspek, harusnya kondisinya sesuai dengan protokol. Nggak boleh dia diambil sendiri tanpa ada protokol di situnya. Makanya ini akan saya klarifikasi nanti ke rumah sakit. Seperti apa itu sebenarnya kejadiannya. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga nanti kita dapat hal yang keliru gitu ya, seperti apa. Dan saya harapkan karena kita sudah punya pengalaman ini, jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Jadi seandainya nanti ada misalnya dari rumah sakit atau ada apa, kira-kira kok bapak ibu yang ada di sini, Pak saya kalau ada nggak nyawa silahkan.